Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Yang menempel di kaki lebah membantu untuk penyerbukan bunga loh. Contoh menarik lainnya yaitu ikan badut dan anemon. Kamu tahu tidak? Ikan badut itu seperti teman baik bagi anemon. Mereka saling melindungi. Ikan badut membantu anemon dari parasit dengan cara membersihkan sisa-sisa makanan. Sedangkan anemon melindungi ikan badut dari predator dengan sengatnya. Ikan badut kebal dari sengatan tentakel loh. Wah, mereka saling melindungi satu sama lain ya. Siapa sangka ya, makhluk hidup bisa saling membantu satu sama lain. Ayo, mari kita amati apa yang ada di sekitar kita. Siapa tahu kita bisa menemukan contoh simbiosis mutualisme lainnya. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, hubungan interaksi antara makhluk hidup satu dengan lainnya atau bisa kita sebut simbiosis ternyata tidak hanya 우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 물결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어. adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan kondisi satu pihak memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya dirugikan. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua jenis simbiosis parasitisme, yaitu ektoparasitisme dan endoparasitisme. Keduanya memiliki tempat hidup yang berbeda-beda loh teman-teman. Ektoparasitisme adalah parasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Sedangkan endoparasitisme adalah parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya. Inang itu apa sih? Makhluk hidup yang merugikan disebut parasit.
sedangkan yang dirugikan disebut dengan inang. Lalu, apa saja ya kira-kira contohnya? Yuk kita simak baik-baik videonya. Ektoparasitisme. Contoh pertama dari jenis ektoparasitisme yaitu ada kutu dengan hewan. Kutu adalah hewan berukuran kecil yang memperoleh makanan dengan cara menghisap darah makhluk hidup yang ia tempati. Contohnya seperti kerbau, kambing, sapi, atau anjing. Tentunya, kutu memperoleh keuntungan tempat tinggal dan makanan. Sedangkan hewan yang ia tempati tentu akan sangat dirugikan ya teman-teman. Kutu daun dengan tumbuhan. Kutu daun atau apit adalah jenis serangga kecil yang memakan getah dari tanaman yang dihinggapinya. Kutu-kutu ini biasanya hidup berkelompok dan memperoleh keuntungan memperoleh makanan dari tumbuhan. Bagaimana dengan tumbuhan yang dihinggapinya? Tentu tumbuhan tersebut akan dirugikan karena nutrisinya dihisap oleh kutu daun. Contoh berikutnya, nyamuk dengan manusia. Manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk yang hinggap di kulit. Nyamuk memperoleh keuntungan karena ia bisa memperoleh darah dari manusia. Manusia akan mengalami gatal-gatal, bahkan ada yang sampai terkena penyakit loh teman-teman. Beberapa jenis nyamuk berbahaya selain menghisap darah juga akan menyebarkan penyakit, seperti misalnya demam berdarah atau malaria. Masih ada beberapa contoh jenis ektoparasitisme yang bisa kita temukan. Contohnya seperti hubungan antara paus dengan teritip, lalat buah dengan buah yang dihinggapinya, dan juga contoh lain yang bisa teman-teman cari tahu. Yuk sekarang kita simak contoh berikutnya dari jenis endoparasitisme.